Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus salata wa atuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masuk Ramadan yang keempat. Mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan lahir batin, diberi kekuatan untuk melaksanakan ibadah, khususnya pada bulan suci Ramadan, menyempurnakan ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan mendapat rahmah, maghfirah, itqun minan nar, dan benar-benar kita mendapatkan Lailatul Qadar, sehingga di akhir Ramadan kita mendapatkan Aidul Fitri kayaumi waladathu ummuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus salata wa atuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Innal ladzina amanu sak temene wong akeh kang padha iman, wa 'amilus solihati lan padha ngamal saleh, wa aqamus shalah dan padha mendirikan salat, wa atuz zakah lan padha ngetokno zakat, lahum iku kedue alladzina ajruhum utawi ganjarane alladzina inda rabbi mungguhe pangerane alladzina, wala khaufun lan ora ana kuwatir iku maujud alaihim ing ngatasi alladzina, wala hum lan ora ana utawi iku yahzanuna padha susah kabeh. Alhamdulillah, kali ini surat Al-Baqarah menjelaskan sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan senantiasa beramal soleh. Amal soleh itu luas. Semua amal yang baik itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ditekankan lagi, meskipun ini bagian amal soleh, ada penekanan wa aqamus shalah dan orang-orang yang mendirikan sholat. Jadi sebaik apapun amal kita, maka kita harus tetap mendirikan sholat. Wa atuz zakah disempurnakan wa atuz zakah. Ditambahi orang yang sholatnya bagus, maka belum sempurna kalau belum mengeluarkan zakat. Orang yang senantiasa beriman kepada Allah, beramal soleh, dan mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, lahum ajruhum 'inda rabbihim la khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bagi mereka, pahala mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan oleh Allah la khaufun 'alaihim, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, tidak ada susah sama sekali. Ini jaminan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang beramal soleh. Apalagi saat ini kita berada di bulan suci Ramadan. Dikatakan bahwa Ramadan itu babak pertama. Alhamdulillah kita masuk pada babak awal. Awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar. Bahwa Ramadan di babak awalnya adalah Allah menurunkan rahmat, babak berikutnya menurunkan maghfirah, babak berikutnya itqun minan nar. Ada doa yang sering kita baca. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan pelencengkan hati kami setelah Engkau berikan hidayah, dan berilah kami rahmah dari sisimu. Innaka antal wahhab,
Panjenengan adalah zat yang maha memberi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat bagaimanakah? Ya, seperti ayat yang tadi di atas, bahwa orang yang senantiasa beramal soleh, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, membangun hubungan vertikal horizontal, hablum minallah, hablum minan nas dengan sempurna, maka jaminannya adalah hum ajrum inda rabbihim, akan diberikan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada kesusahan, tidak ada kebingungan. Maka harapan kita untuk menekan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah ada mungkin beberapa arti. Yang kita harapkan rahmat dari Allah adalah yang pertama, husulul iman wa tauhid wal ma'rifah bil qalbi. Hasilnya iman, hasilnya tauhid dan makrifat di dalam hati. Maka orang yang diberi taufik, orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberi keimanan yang kuat, akan diberi tauhid yang kuat, diberi makrifat di dalam hati. Alhamdulillah, kita rata-rata sejak kecil kita lahir di lingkungan yang sudah mukmin. Orang tua kita menyiapkan kita untuk menjadi seorang yang mukmin. Husulul iman, kita tidak usah membuktikan bagaimana Islam, bagaimana, tetapi ketika kita lahir pun diadzani, pun diqomati. Maka penanaman keimanan sejak lahir itulah menjadi modal dasar. Bagaimana kita bisa terus menjaga keimanan itu di dalam segala kondisi. Maka perkembangan zaman ini menuntut kita untuk senantiasa menguatkan hati. Kondisi yang ada dimanapun ini kan butuh bagaimana kekuatan hati kita untuk menyikapi hal tersebut. Maka iman harus perlu diperjuangkan. Wa tauhid dan tauhid. Harapan kita untuk mendapatkan rahmat Allah adalah mudah-mudahan dikuatkan iman kita, dikuatkan tauhid kita dan makrifat. Tauhid mungkin kita belajar mengenal tentang sifat-sifat Allah. Ya, alhamdulillah ulama-ulama dahulu mengajarkan kita di surau-surau, di musola-musola, di masjid-masjid. Ini mengajarkan bagaimana menanamkan tauhid, yaitu dengan pujian. Wujud kita baqa mukhalafatunil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qadra irada ilmu hayya sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Itu yang ditanamkan oleh orang-orang tua dulu. Sejak kecil kita ditanamkan apa iku wujud kidam bakok, sementara kita hanya dengar namanya. Kita sudah didasari dengan tauhid dan makrifat. Kita mulai diajarkan ketika kita sudah mulai di bangku sekolah. Bagaimana wujud kidam bakok untuk mengenal tentang keesaan Allah. Bahwa alam semesta ini adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan nikmat, memberikan segalanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang diberi taufik, orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikuatkan hatinya dengan iman, dengan tauhid dan makrifat. Dan hasil penguatan itu akan ada, bisa dilihat dari a'malul jawarih. Jadi keimanan yang kuat,
tauhid yang kuat, makrifat yang ada dalam hati, ini bisa diwujudkan, bisa dilihat pada nurut ta'ah wal ibadah fil jawarih. Maka rahmat yang kedua, wujudnya rahmat taufik dari Allah yang kedua adalah setelah diberi iman yang kuat, diberi pemahaman tauhid, diberi kemakrifatan dalam hati, maka yang kedua akan diberi oleh Allah khusulu nuri ta'ah wal ibadah fil jawarih. Berhasilnya cahaya ta'at, cahaya ibadah fil jawarih. Dengan kekuatan hati iman yang kuat, maka akan memancarkan cahaya ke seluruh tubuh, sehingga tubuh kita akan mudah untuk diajak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu berat, cobaannya berat, tetapi karena ada nurul iman, nurul yakin, nurul tauhid, sehingga yang berat menjadi ringan. Itulah orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Taat menjadi ringan, ibadah menjadi ringan, sehingga semua anggota jawarih kita akan diringankan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat ketika ini sudah masuk kepada seorang mukmin, pribadi seorang mukmin, maka dia akan menikmati kehidupannya dengan ibadah. Akan diberi oleh Allah halawatul iman, halawatul ibadah. Manisnya iman, manisnya ibadah. Sehingga ibadah tidak menjadi beban, tetapi ibadah, taat menjadi kebutuhan. Kita yang butuh puasa, kita yang butuh sholat, kita yang butuh zakat, kita yang butuh beribadah. Sebagai apa? Sebagai wujud syukur kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sikap bagi orang yang beri rahmat oleh Allah adalah bagaimana dia terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tashkurun, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu diberi rahmat, sudah menikmati kehidupannya ibadah, nikmat, mensyukuri kehidupannya. Nah, ini jangan khawatir. Tadi kata ayatnya tadi, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang yang disibukkan dengan ibadah, orang yang disibukkan dengan taat kepada Allah, maka orang itu akan terus sibuk untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini manusia, pasti punya kebutuhan, kita pasti punya keluarga, punya anak, punya istri. Maka jangan khawatir bahwa semua kebutuhan kita pasti akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang diberikan rahmat oleh Allah, orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah diberi pertolongan, insya Allah nanti setelah diberi kekuatan iman, kekuatan tauhid, kekuatan makrifat, sehingga diringankan untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini jangan khawatir. Maka rahmat yang berikutnya adalah khusulu suhulatil asbabil ma'isyah. Berhasilnya sebab-sebab ma'isyah. Orang itu akan dimudahkan urusan ma'isyah. Apa ma'isyah itu? Kebutuhan hidup. Jadi ketika orang itu sudah menikmati kehidupan dengan ibadah, diparingi halawatul iman, halawatul ibadah, manisnya iman, manisnya ibadah, puasa akan menjadi nikmat, tidak menjadi beban. Bahkan ketika meyakini pekerjaan kita adalah bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada seorang sahabat, Rasulullah itu suatu ketika ada seorang sahabat yang orangnya kekar,
dirasani karo sahabat liyane. Wah, orang itu mesti harus perang, harus gini, karena dia kekar. Akhirnya Rasul tahu ada sahabat yang saling rasan-rasan. Nah, ini jarene ghibah. Orang yang saling ghibah, rasan-rasan, Rasul tahu, dikumpulkan. Sahabat, orang yang kuat itu bukan berarti harus perang. Jadi fisabilillah, orang yang berjuang fisabilillah jangan digambarkan harus ngangkat perang, ngangkat senjata, naik kuda, bawa senjata, tidak begitu. Orang yang berjuang, bekerja untuk mencukupi dirinya, menjaga dirinya dari minta-minta, menjaga kehormatan keluarganya, memilihkan rizki yang halal untuk keluarga. Itu adalah orang yang berjuang fi sabilillah. Maka saudaraku yang saat ini Ramadan, semangat untuk bekerja, semangat untuk berjuang, Anda mendapatkan pahala yang luar biasa. Puasa dan semangat ibadah, memikirkan keluarga, apalagi bulan Ramadan, pahalanya dilipat gandakan. As-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu adalah bagi saya, dan saya yang akan membalas semua pahala tersebut. Maka orang-orang yang terpilih, orang-orang ini kan awalu rahmah, hanya orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Suhulatu asbabil ma'isyah, akan dimudahkan sebab-sebab ma'isyah. Kebutuhan hidup kita akan dimudahkan. Setiap orang punya, diberi oleh Allah cara, sebab masing-masing untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Rizki itu jangan dibayangkan gaji. Rizki dengan gaji tidak sama. Gaji mungkin bulanan, mungkin nek tukang itu mingguan, mungkin 2 minggu sekali. Tetapi rizki itu langsung minallah. Jaminannya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti akan diberikan yaj'al lahu makhraja. Permasalahannya seberat apapun, pasti ada jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rizkinya diberikan tidak disangka-sangka. Itu jaminan Allah, jelas. Nah, kita ini bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Kita harus benar-benar mengimani Al-Quran. Kita tadarus bau bagus. Bagaimana kita nek jarene pujian ini kok tombo ati iku 5 perkara. Sing nomor 1, maca Quran angen-angen sak maknane. Bagaimana kita senantiasa mentadabburi Al-Quran. Tadarus ini kita pahami satu ayat demi ayat. Kita wujudkan, kita buktikan dalam kehidupan kita. Maka orang yang diberi rahmat oleh Allah mulai senang ibadah, semangat ibadah, muncul kenikmatan dalam beribadah. Jangan khawatir, akan diberi oleh Allah husulu suhulati asbabil ma'isyah, akan diberi jalan sebab-sebab kecukupane kebutuhan hidup berapapun yang ditanggung. Maka jangan pernah khawatir, ketika kita masih punya Allah, seberat apapun masalah, Allah sudah menyiapkan. Pundak-pundak kita mampu memikul masalah itu. Sebenarnya tidak ada berat kecilnya beban. Wah, berat kamu itu besar, saya kecil. Tidak. Semuanya sudah diukur oleh Allah sesuai pundak kita masing-masing. Dan ketika kita memikul beban itu, sudah diatur, diukur sesuai kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah sudah mengukur kemampuan kita. Maka ibadah yang dianjurkan oleh Allah, puasa, dan ibadah-ibadah yang lain, ini adalah sarana untuk ikhtiar kula jenengan sedaya mempermudah perjalanan hidup.
untuk mengurai permasalahan hidup gak ono maneh kecuali kita kembalikan kepada zat yang menghidupi kula jenengan sedaya, zat yang mengatur kula panjenengan sedaya. Maka orang yang diberikan rahmat yang ketiga adalah khusulu suhulati asbabil ma'isyah, akan dimudahkan sebab-sebab ma'isyah, kebutuhan hidup berapapun yang ditanggung akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya wal aman, akan diberi oleh Allah aman. Nek terus dawuhe nika syairane Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, atine ayem rumangsa aman tununge rasa tandha yen iman sabar narima najan pas-pasan kabeh tinaketir saking pangeran, kabeh tinaketir saking pangeran. Orang diberi oleh Allah al-aman, rasa aman. Rasa aman, tentrem, atine ayem. Wong atine ayem ku ora mergo duwite akeh, ora mergo pengikute akeh, tapi atine ayem rumangsa aman dununge rasa tandha yen iman. Dia merasa aman karena iman kepada Allah, yang menjamin adalah Allah. Sehingga apa? Rasane aman. Akhirnya sabar narimo. Dia bisa qanaah, menerima semua keputusan Allah. Jadi semua itu takdir Gusti Allah diterima kanthi lapang. Nek oleh nikmat ya disyukuri, nek oleh musibah ya disabari. Dengan keyakinan bahwa musibah itu tidak untuk merusak orang mukmin. Orang mukmin diberi musibah adalah untuk meningkatkan kualitas keimanannya, untuk menghapus dosa-dosanya, untuk mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka al-aman, dia aman tentrem bukan karena duniawi, tapi karena kekuatan hati yang yakin iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Atine tentrem, uripe kepenak, lahir batine. Wal aman, lawanku nek wis pikirane tentrem, atine aman, atine yakin, nerimo apa aji syukuri, iso qanaah. Berikutnya wasihah, wong iku diparingi sehat. Maka hadise sumu tasihu, poso awakmu ben sehat. Jadi wong ku nek batine aman, batin tenang, uripe ya kepenak, awake ya sehat. Banyak orang yang sakit itu bukan karena apa-apa, mergo budrek, loro, mergo kakean pikiran. Sehingga penyakit pikiran itu, ya makanya kita dilatih, dididik di dalam Ramadan ini, melatih diri, menyadarkan diri bahwa Ramadan itu benar-benar adalah penghambaan kepada Allah. Ramadan itu ibadah yang spesial, khusus, yang tahu hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin malam-malam sahur bareng, mangan tek 3 piring sahure. Bareng pamitan bojone nang kantor dadak ning warung. Lah warung niku kula mlaku-mlaku niku warung ya sik rame, tapi tutupan selambu ketok sikile tok. Lah, ini kan kita pamitan puasa, tapi di luar nggak puasa, kan nggak ada yang tahu. Boleh orang jero gua, nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang menumbuhkan rasa iman yang ini benar-benar ibadah kepada Allah, akan berusaha hati-hati. Kok cacak mangan sak piring, selilit mawon dilek maneh iman. Kemasukan yang nggak bener iku eman.
kuatir posone batal. Siapa yang tahu? Dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang diberikan rahmat, orang yang bertakwa akan diberi rasa aman. Lan nek wonge aman, atine ayem, insyaallah yo awake sehat. Mergo atine ayem. Umpama diparingi sakit fisike tapi hatinya sehat. Lah kan enek wongku sakit, awake lara, atine awake sehat tapi atine lara. Iku tambah nemen niku. Ketoke sehat tapi atine lara. Moro-moro stres niku. Lah enak wong kadang-kadang diberi sakit tapi hatinya sehat, nrimo, ikhlas. Ada seorang sahabat iku jenenge Imran bin Husain. Itu beliau tuh sakit jadi kembang bayang lama. Tapi beliau menikmati itu. Bahkan doakan sembuh enggak mau. Nah, aku seneng ini. Kenapa? Karena beliau diberi kenikmatan, aku lorong ini sering disambangi malaikat Jibril. Karena dia siap sakit, akhirnya banyak teman-teman yang datang minta doa diijabah. Dia merasa senang. Ternyata loroku iki iso ndadekno sebab iso bantu dulur-dulur sing lagi masalah didongakne ada jalan keluar. Bahkan ada seorang ulama, ngapunten, terkenal ini. Beliau itu buta. Nah, tamune akeh sing medaya waras. Dilala suatu ketika ada orang luar kota. Orangnya buta, mau medayo. Akhirnya datang ke situ. Lah yo sama niku lho Cak. Sama niku mripate wuta, njaluk waras, aku ya wuta. Puntalah yai, kula yakin dongane jenengan mandi. Ya wis tak dongakne ya. Tak dongakne muga-muga sampean waras, tapi syarate sampean nek metu teko kene ojo balik rene. Nek iso sampean ojo melbu kutha kene, insyaallah waras. Akhirnya dia pulang, keluar dari kota langsung sembuh. Lah iku selamanya dia enggak berani balik. Mergo apa? Nek balik wuta maneh. Nah, kenapa beliau itu siap sakit tetapi hatinya sehat? Tadi wong sing aman iku rumangsa aman mergo atine yakin bahwa ujian ini adalah untuk mengangkat derajate ning ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, nyepuro dosane ing ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya wal kifayah. Wong ku nek diparingi aman, diparingi sehat, ojo kuwatir. Wal kifayah, diparingi kecukupan, cukup. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, bikullin kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Yakin al-kafi itu Allah. Seberapapun kebutuhan kita dicukupi oleh Allah. Cuman kadang-kadang kita itu gak bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Keinginan yo gak banyak entek, kurang-kurang terus. Nah, kifayah itu kebutuhan, kecukupan kehidupan kita. Jadi prinsipe wong mukmin iku urip sing penting ibadah. Nah, insyaallah inilah rahmat taufik yang diberikan oleh Allah yang kita harapkan dalam doa kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ketika orang niku insyaallah nek diparingi rahmat taufik kali Gusti Allah niki imane kuat, tauhide kuat, makrifate mancep ning ati. Kemudian memancar dalam semua anggota jawarihnya, anggota ini enteng digawe ibadah, senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah uripe kepenak, atine tentrem dan masalah urusan kebutuhan dicukupi oleh Allah. Kebutuhan sebab maisha ditata karo Gusti Allah, diparingi ayem, tentrem, awake sehat
dicukupi kalian Allah Subhanahu wa taala. Yang kita yakini yaj'allahu makhraja wa yarzuqahu min haitsu la yahtasib. Siapapun asalkan bertakwa kepada Allah, pasti segala permasalahan akan berikan jalan keluar, diberikan rizki sing ora disongko. Itu jaminan Allah yang harus kita yakini. Bahkan niki digawe wiridan. Enak wong sing pengen atine mantep yakin digawe wiridan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Digawe wiridan sehingga diberikan hasil. Bahkan para ulama nyebut ayat ini dengan ayat 1000 dinar. Jadi ayat 1000 dinar. Jadi ayat 1000 dinar itu karena apa? Dulu ada orang yang lagi ada masalah. Jadi dia itu naik ke perahu bawa uang banyak. Kemudian ero enek uang melaku ning dhuwur banyu. Melaku ning dhuwur banyu, dia itu akhirnya ku enek uang kok iso melaku dhuwur banyu ya? Dipanggil. Mas, gini mas, saman mau tak ulangi ayat. Ayat apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Oh iya, saya mau. Tapi syaratnya mas, sampean harus melemparkan uang 1000 dinar. Wis tanpa pikir panjang, ya wis. Karena dia sudah mantap kepada orang itu, dikasihkan uang 1000 dinar dilempar di laut. Sudah diajarkan apal. Tidak lama kemudian kapal pecah. Setelah kapal pecah, orang ini terdampar, nemu papan, gondolan papan karo maca ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Nggih, aja kuwatir SK gorong metu ya. Sing jamin niku Gusti Allah, nggih. SK pusat, nggih. Nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akhirnya karena dengan keyakinan itu dia terdampar di sebuah pantai. Ning kono ternyata ada seorang perempuan yang terdampar. Singkat cerita, akhirnya dia ketemu perempuan tadi. Perempuan tadi diganggu sing jenenge jin. Diganggu sing jenenge jin. Sudah, jangan khawatir. Kamu diam di situ, tak bacakan ayat. Ketika jinnya datang dibacakan ayat wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Anti ngelaki aman-aman tambah seger niki. Allahumma shalli ala Muhammad. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akhirnya Masya Allah jinnya terbakar. Begitu terbakar, wah sing wedok itu seweneng. Akhirnya, Mas, ini ada harta karun. Diajak ke gua, ada harta karun, dibawa secukupnya. Dah di pinggir pantai. Iki piye gak enek perahu. Jangan khawatir, tak bacakan ayat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Akhirnya tidak lama ada perahu datang mendekat. Akhirnya alhamdulillah dia naik perahu sampai ke Basrah menjadi suami istri. Insya Allah ini barokah ayat 1000 dinar.
Jadi ayat itu dikatakan ayat 1000 dinar. Intinya apa? Intinya bahwa kita harus yakin pokoke awake dhewe belajar dadi wong sing takwa Allah. Iki kabeh ku dicukupi dening Allah Subhanahu wa taala. Maka ini konsep yang harus kita bangun dengan berbagai macam ibadah, karena semua ibadah yang diperintahkan adalah termasuk puasa la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah Allah. Berarti apa? Tidak semua orang yang puasa itu oleh tattaqun, maka harus butuh perjuangan. Sing jarene setan dipun taleni dipun bondo, nyatane yo akeh wong gak poso, nyatane yo akeh wong sing masih melakukan maksiat. Ya ini karena mereka tidak berjuang. Dan yo ngono ku nek petuk ngono ku ora usah digedhingi, ayo didongane terus. Karena apa? Doa yang baik itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Rahmah taufik yang berikutnya niki urusane ning donya. Insyaallah ketika imane kuat, enteng ibadah, insyaallah urusan kabeh urusane dicukupi. Al-Kafi, Allahul Kafi, Rabbunal Kafi. Allah sing nyukupi segala macam kebutuhan kita. Nek urusane pun sekeco ngoten niku insyaallah. Mangke rahmat yang kita harapkan berikutnya adalah di akhir hayat kita khusulu suhulati sakaratil maut. Mudah-mudahan kita digampang nih pas sakaratil maut netepi kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam keadaan husnul khatimah. Nek wis akhire husnul khatimah nanti akan pindah ke alam barzah. Alam barzah niku ora dilut. Mbah Nabi Adam suwe ribuan tahun ning gone alam barzah. Lah ngenteni kapan? Ngenteni dina kiamat. Lho ngenteni ku yo gak enak. Ngenteni ku gak enak. Ngenteni 5 menit sawu gak teko-teko, delak-delok jam ae. Lah ngenteni sing paling loso ora enek kancane. Lah ngenteni ning alam barzah gak duwe kanca ya tolak to. Lah apa maneh kancane ula kala jengking amal sing elek-elek. Lah amal yang kita bangun di dunia ini menjadi poin-poin yang nanti akan kita temui di alam barzah. Mulane kancane ning alam barzah yaiku ilmu lan amal. Insyaallah nek ning alam barzah dikancani ilmu lan amal, dikancani salate, posone, zakate, ibadahe, insyaallah ya nyaman. Akeh sing ngejak ngomong, akeh sing ngejak ngopi. Nyaman ning alam barzah akeh kancane. Mergo kancane ilmu lan amal. Insyaallah ketika kita di alam barzah wong sing dirahmati Gusti Allah digampang nih suhulati jawab soal mungkar nakir, digampang no iso jawab soal mungkar nakir. Wong ku ndelok kebiasaane. Biasane insyaallah almar'u yamutu ala ma asya. Orang itu akan mati sesuai dengan bagaimana cara hidupnya. Insyaallah ketika dia itu hidupnya ibadah, hidupnya nglakoni apik, muga-muga di akhir hayate apik. Dan sampai di alam barzah, bahkan cerita yang sering berkembang itu sinten Imam Sibawai, ngoten nggih. Nek salah ya dibenerno. Ini kan sing nyimak kiai-kiai ya. Niku ahli nahwu. Ketika ditanya man rabbuka, malaikat takoni sesek malaikat, man niku kalimat apa? Malaikat mungkin ora tau mondok gak tau belajar ilmu nahwu. Wah kriya tolak-tolak Gusti dos pundi niki? Lha niki kula nakoni kok malah ditakoni. Wis njarno iku ngono kawulaku senengane ilmu nahwu. Sehingga napa? Sing alam barzah ya akhire ya apa sing kebiasaane yes, malaikat dianggap kanca. Alah, kanca ngopi ya. Padha-padha makhluke Gusti Allah diparingi gampang jawab pitakone mungkar nakir. Sing nomor terakhir
Setelah proses alam barzah, orang yang diberi rahmat oleh Allah itu akan ditangan untuk kuburan, dihisab, ketemu Allah ning gone swarga. Prosesnya ketika dihisab digampangno hisabe, digampangno melbu swarga. Inilah jaminan bagi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga poso Ramadan ini, alhamdulillah hari ini yang keempat, muga-muga terus kula jenengan sedaya kabeh niki diparingi sehat walafiat, lahir batin diparingi pertolongan, saged nyempurnakne ibadah wulan suci Ramadan, terus istiqomah ibadah kula jenengan sedaya, diparingi rahmat di dalam kehidupan ini senantiasa diparingi nikmat ibadah, nikmat taat sampai akhir hayati necapi husnil khotimah, kabeh jadi dulur dunya akhirat sampai swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih muga-muga niki ngoceh-ngoceh Ramadan muga-muga enten manfaate. Ya mudah-mudahan nyuwun dongane muga-muga saged istiqomah. Yes, ra ketang sak ayat rong ayat kita ngamalne ayat jarene dikongkon tombone ati ini napa maca Quran angen-angen sak maknane sak ayat nanti di macane sak ayat ngoceh ya sak kakean ngoceh nggih muga-muga ngoceh niki enten manfaate. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya mewakili nggih teman-teman dari penyuluh agama Islam KUA Jombang dan segenap konco-konco di KUA Jombang mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, semoga diberi kesehatan lahir batin, lancar rezekine, sing duwe masalah tuntas, utange akeh muga-muga sondang nyaur utang. Sing duwe anak sing durung nikah muga-muga ndang ketemu jodhone sing barokah. Allahumma amin. Terus hajati sing apik muga-muga dikabul dening Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat, tetap beraktivitas, kerja yo diniati ibadah, insyaallah menjadi keberkahan ten poso kula panjenengan sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.